Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ya. Wa yasunu yadaihi fi halil iqra'i anil ba'si wa ainihi an tafriki adrihima min ghairi hajatin. Ya. Di sini dikatakan hendaklah seorang pengajar ya menjaga kedua tangannya dari bermain-main pada saat tengah mengajar, dan juga kedua matanya dari memandang beberapa tempat yang tidak perlu. Nah, ya di sini dikatakan bahwa ya seorang pengajar Al-Qur'an, pengajar ilmu ya, khususnya pengajar ilmu-ilmu agama ya, mengajar Al-Qur'an, mengajar tahfiz Al-Qur'an dan lain sebagainya, maka perlu yang namanya seorang guru itu mengkondisikan dirinya sendiri sebelum mengkondisikan daripada murid-muridnya. Artinya apa? Yang pertama, seorang guru tidak boleh ya yang namanya memain-mainkan tangannya. Ya, maksud daripada memain-mainkan tangannya bagaimana? Ya, misal memencet jari jemari, ya jari jemari misalkan dipencet, ya, ataupun mengepal-ngepalkan tangannya, misalkan ngepal-ngepalkan tangannya di tengah daripada mengajar. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Karena itu sikap daripada seorang guru harus tenang ya. Alaihim bisakinah wal mutmainnah. Ya, hendaknya bagi mereka, bagi seorang guru hendaknya bersikap tenang. Ya, bersikap tenang dan bersikap ya menenangkan dirinya agar apa? Agar para muridnya itu juga fokus di dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya tadi. Dan itu akan berpengaruh nantinya. Misal seorang guru tadi ya mengajar seorang muridnya dengan tenang, ya, maka apa? Maka muridnya pun akan fokus mendengarkannya. Tetapi kalau misalkan seorang gurunya tadi ya tidak tenang, ya memain-mainkan tangannya ataupun dia memain-mainkan daripada anggota tubuhnya ketika dia sedang mengajar, maka apa? Maka muridnya akan fokus kepada apa yang disibukkan oleh guru tadi, bukan sibuk dengan apa yang didengarnya, maka dia tidak akan fokus. Nah, karena itu ya terkhususnya bagi para pengajar ya, bagi para pengajar khususnya pengajar Al-Qur'an ya, pengajar tahfiz Al-Qur'an, karena yang dipelajari ini adalah sesuatu yang agung ya, yaitu Al-Qur'an ya, atau ilmu yang lain, karena itu harus juga mengagungkan ilmu yang diajar. Seperti apa? Ya, seperti Al-Qur'an, ya. Ataupun ilmu-ilmu yang lain. Di antara daripada pengagungan itu apa? Yaitu hendaknya seorang pengajar itu harusnya fokus terhadap apa yang diajarkannya. Nah, jadi itu, ya. Kemudian begitu juga apa? Begitu juga wa ainaihi an tafriqi nadrihima. Begitu juga apa? Harus dia mengkondisikan kedua matanya dari memandang beberapa tempat yang tidak perlu. Artinya bagaimana? Kalau misalkan murid saja disuruh untuk fokus ya melihat gurunya, ya ketika gurunya tadi sedang mendengarkan, begitu juga dengan seorang guru harus fokus memandang daripada murid-muridnya. Ya. Kenapa? Ya kalau misalkan guru tadi ya memandang dengan pandangan yang lain, ya ada sesuatu misalkan di luar kelas misalkan, ada sesuatu yang menarik perhatiannya, kemudian guru tadi melirik ya, atau melihat sesuatu tadi karena ingin melihat dan lain sebagainya, maka hal yang seperti ini akan memecah konsentrasi daripada murid-muridnya. Nah, karena itu ketika seorang murid sudah fokus terhadap gurunya, begitu juga dengan seorang guru harus fokus kepada muridnya. Kenapa? Kalau misalkan seorang guru tadi dengan seksama dia melihat daripada murid-muridnya, maka apa? Maka dia akan tahu mana murid yang dia itu fokus, mana murid itu yang tidak fokus. Maka bagaimana kalau misalkan melihat daripada muridnya yang nggak fokus, ya ini hikmah daripada guru yang fokus, ya pandangannya fokus, ya supaya murid-muridnya ini belajar dengan tenang. Maka kalau misalkan ada murid-muridnya itu yang tidak fokus, artinya ada misalkan
ada salah satu daripada murid itu yang misalkan main-main, maka guru tersebut akan tahu dan segera menegur daripada murid tadi. Nah, jadi itu, ya. Jadi ini juga berlaku, ya, berlaku dengan orang yang punya ilmu di luar kelas. Ya. Artinya apa? Artinya berdakwah, ya. Artinya berdakwah. Jadi seorang yang punya ilmu, ya, kalau tadi pembahasannya di dalam kelas, kalau ini pembahasannya di luar kelas. Seorang yang punya ilmu siapapun itu, ya, harus fokus dengan apa yang didakwainya, apa yang menjadi misi dakwahnya, apa yang disampaikannya, itu harus fokus. Ya, begitu juga dia harus fokus dengan orang-orang yang mendengarkan dakwahnya, orang-orang yang mendengarkan ceramahnya, mendengarkan nasihat-nasihatnya. Ya, dengan cara apa? Misal, ya, ada orang yang selama ini dia tahu di sekitar dia, ya, melihat misalkan orang yang ada di sekitarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalkan. Sedangkan dia adalah seorang pendakwah, sedangkan dia adalah seorang ustadz, seorang yang punya ilmu, maka bagaimana? Ya harus dinasihati. Nah, jangan cuma diam aja, ya. Fa idza ra'a munkaran ya falyughayyirhu biyadi. Wa man lam yastati fa bi lisani wa man lam yastati fa bi qalbi fa huwa ad'aful iman. Ya, kalau misalkan Rasulullah SAW bersabda wa idza ra'a minkum munkaran, kalau misalkan kalian melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadi, maka robahlah dengan tangannya. Ya. Wa man lam yastati, kalau misalkan enggak mampu fa bi lisani, dengan lisan. Ya, artinya kalau misalkan dia mampu, ya tegur dengan kebijaksanaannya dia, ya. Dengan apa caranya? Ya, misalkan mendatangi tempat apa namanya yang tadi dibuat dengan yang jelek tadi, didatangi, ya, dinasehati, didatangi, ya gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak mampu untuk mendatanginya, ya sudah cukup dengan lisannya saja. Kalau misalkan ketemu dengan orangnya tadi yang berbuat kemungkaran. Tapi kalau misalkan juga nggak mampu apa? Dengan hatinya. Ya, yang penting dia ingkar. Maka inilah selemah-lemahnya iman. Artinya apa? Seorang orang yang punya ilmu jangan diam aja. Dia harus memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Terutama kalau misalkan dia punya jamaah, punya pengikut dan lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, maka segera kita nasihati, segera kita dakwai. Itulah ya daripada fungsi daripada seorang guru. Fungsi daripada seorang pendakwah. Nah, jadi itu. Bukan cuma diam aja, akan tetapi dia harus fokus dengan apa yang didakwainya. Jadi itu ya. Kemudian apa? Wa yaqudu ala taharati mustaqbilal qiblati. Ya. Kemudian dia juga hendaknya dia duduk dalam keadaan yang suci, tenang, kemudian menghadap kiblat. Artinya ini adalah kesunahan. Ya, kalau duduk dalam keadaan suci itu sudah pasti. Ya, dia memilih tempat yang suci ketika dalam proses belajar mengajar. Di dalam sebuah majelis ilmu, ya, di dalam kelas ataupun di luar kelas, maka harus memilih di tempat-tempat yang suci. Ya, jangan di tempat-tempat yang kotor. Ya, kenapa? Karena ilmu itu suci. Ya, karena itu harus juga di tempat yang suci, bukan di tempat yang kotor atau bahkan di tempat yang najis. Jangan. Karena itu tidak memuliakan ilmu namanya. Begitu juga kalau misalkan memungkinkan untuk menghadap kiblat, ya, untuk menghadap kiblat. Kemudian bagaimana? Ya, kalau misalkan lebih baiknya murid yang menghadap kiblat atau guru yang menghadap kiblat, ya, kalau memungkinkan ya sama-sama menghadap kiblat. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, ya lebih baik murid yang menghadap kiblat. Ya, sembari misalkan ketika dia sedang mengajar ya sembari juga menghadap kiblat seperti mengajar di papan tulis dan lain sebagainya. Nah, jadi itu. Ya, tapi kalau misalkan nggak memungkinkan ya nggak apa-apa. Ya, itu. Yang penting ketika di aktivitas mengajar, ya dia artinya fokus di dalam pembelajarannya. Kalau misalkan tidak memungkinkan. Tapi kalau misalkan memungkinkan, ya maka dia menghadap kiblat. Itu adalah paling afdolnya arah. Ya, paling afdolnya arah. Kemudian begitu juga apa? Ya, wa yajlisu, ya, biwaqarin wa takunu thiyabuhu baydhan nadhifatan. Ya. Begitu juga apa? Dia ya
duduk dengan tenang, kemudian dia memakai pakaian berwarna putih bersih. Maksudnya ini adalah kesunahan, ya. Jadi diriwayatkan, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul launal abyad au ahdar. Ya, diriwayatkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang dengan warna baju putih atau hijau. Itu Nabi. Ya, jadi mengikuti sunnah daripada Nabi. Jadi kalau misalkan seorang pengajar itu kalau misalkan memungkinkan maka apa disunahkan untuk memakai baju putih. Ini juga berlaku kepada seorang murid-muridnya juga disunahkan kalau misalkan memungkinkan memakai baju putih. Ya. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan nggak apa-apa. Yang penting bersih, yang penting suci. Ya. Tapi yang paling utama tadi, ya yang paling utama memang putih. Kenapa? Karena itu adalah kesukaan daripada Nabi Muhammad SAW ketika beliau beraktivitas. Ya, kalau nggak putih, hijau. Jadi itu. Tapi kalau misalkan tidak, ya nggak masalah. Yang penting bersih dan suci. Nah, itu ya. Jadi ini adalah bagian daripada lambang. Ya. Artinya apa? Lambang kesucian. Ya. Lambang kesucian itu adalah putih. Kenapa kok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka dengan warna putih? Ya itu tadi. Karena putih itu adalah lambang daripada kesucian. Ya. Jadi itu yang disukai oleh Nabi. Begitu juga dengan apa namanya syariat-syariat yang lain. Ya di dalam fikih sholat itu disunahkan untuk memakai yang paling utama memakai baju putih. Ya bersorban putih. Ya itu. Kalau misalkan itu yang paling utama. Ya kalau misalkan tidak, yang penting apa? Yang penting tidak sholat dalam keadaan baju bergambar dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang disunahkan yang paling utama itu adalah putih. Kalau misalkan ibadah, ya itu hukumnya sunnah. Ya. Dalam ibadah ada yang menjadi wajib kalau warna putih apa itu ya ketika haji atau umrah yang memakai ihram maka itu adalah kain putih. Ya, jadi itu. Kenapa? Karena itu semuanya disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menandakan bahwa apa orang yang memakainya ya sebagai simbolis. Ya sebagai simbolis dohirnya dalam keadaan putih ya, kemudian apa batinnya juga artinya berharap putih ya, ya al-zahiru yadullu alal batin ya yang dohir itu menunjukkan atas batinnya walaupun nggak semuanya artinya apa ketika dohirnya putih ya maka harapannya batinnya juga putih maksudnya apa maksudnya adalah ketika kita itu berpakaian putih atau dalam keadaan pakaian itu bersih, berharap hati kita juga bersih. Nah, itu ya. Sebagaimana kalam daripada Al-Imam Al-Haddad apa? Waqal baka nadifu minal rijsi wal wathan. Ya, hatimu bersihkan daripada penyakit dan kotoran. Artinya ketika kita pakaian kita bersih, ya begitu juga hati kita harus dalam keadaan bersih. Jadi itu. Mana yang lebih baik? Batin bersih ataupun luar bersih ya nggak ada ya harus baik semuanya ya jadi dari segi tampilan itu juga bersih dari segi batin juga bersih kenapa karena Islam itu senang dengan kebersihan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam itu kebersihan dan itu dilihat secara zahir bukan secara batin ya karena itu dalam hukum fikih itu dalam kitab-kitab fikih yang pertama, bab yang pertama itu apa? At-thaharah bersuci. Kenapa? Ya itu tadi, Islam begitu menjunjung tinggi daripada kesucian. Akan tetapi jauh yang lebih penting itu adalah hati yang dalam keadaan suci. Artinya apa? Umat Islam harus punya dua-duanya. Zahir dalam keadaan suci, batin juga dalam keadaan suci.